Hujan-hujan gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bro NC sama gua Heru Sang Driver. Cuaca lagi nggak menentu karena sebentar lagi mau musim hujan. Nah, kira-kira kalau musim hujan kalian di rumah masih on beat nggak nih? Kalau gue sendiri jujur aja masih on beat, dan ini buktinya gue lagi pakai jas hujan. Di luar sana lagi hujan rintik-rintik. Emang kelihatannya cuacanya cerah, tapi ini hujan rintik-rintik yang lumayan. Kalau misalkan kita nggak pakai jas hujan bisa juga lepek ya. Ya, hujan. Oke, nggak bohong ya, hujan bener ya. Ntar sangkanya gue bohong lagi. Oke, di luar bener-bener hujan. Nah, kali ini gue akan ngasih tips ke kalian semua yang memang harus on beat saat musim hujan. Penting banget tips ini, karena apa? Kalau musim hujan kalian tahu sendiri kan, aplikasi apapun, mau Shopee, mau Gojek, mau Grab, mau Lalamove, mau Traveloka, itu pasti gacor. Yakin gue nggak bohong. Saking gacornya ngeblaze-nya nggak ampun-ampun. Kayak gue pernah ngambil barang, gue lagi di Papanggo, gue harus ngambil ke daerah dan langsung terujung. Padahal jaraknya jauh, tapi karena hujan pasti ngeblaze. Nah, kali ini gue akan ngasih tips buat kalian semua yang harus on beat pada saat musim hujan. Tipsnya apa aja bang? Gak usah berlama-lama, simak ini dia tipsnya guys. Oke, jadi buat kalian semua yang memang harus on beat saat musim hujan, penting banget nih, amanin dulu handphone kalian. Pastikan tuh amanin dulu handphone kalian. Kalau kalian memang nggak tahu jalan, otomatis kita kan harus pakai handphone ngeliat map ya kan. Nah, kalian beli waterproof nih kayak gini, waterproof ini kayak gini bentuknya, atau enggak kalian bisa pakai plastik kayak gini kayak gua. Kalau gue jujur aja ngamanin handphone pakai plastik kayak gini. Cuman riskannya kalau pakai plastik kayak gini nih, walaupun dia luarnya basah, dalamnya kelihatan kayak nggak basah, bohong, karena dalamnya itu pasti berembun. Jadi untuk pakai plastik kayak gini sebenarnya nggak direkomendasikan ya. Gua pakai plastik kayak gini karena waterproofnya lupa ketinggalan di rumah. Jadi kalau misalkan kalian memang harus on beat keluar pas musim hujan, jangan sampai lupa tuh waterproofnya selalu dibawa, karena ini bener-bener lagi musim hujan. Jadi taruh aja di dalam jok motor waterproofnya biar kalian nggak lupa kayak gua. Kira gua minta plastik ke yang jualan untuk melindungi handphone gua. Alhamdulillahnya gue bawa jas hujan. Nah, tips yang kedua, bawa jas hujan walaupun nggak hujan karena lagi musim hujan. Taruh di bawah jok, kasih plastik biar nggak berantakan jas hujannya. Jadi pas musim hujan tiba-tiba hujan, kalian udah punya pelindung handphone dan pelindung badan kalian. Nah, terus buat kalian semua yang memang badannya ringkih, harus on beat juga saat musim hujan. Tips yang ketiga, minum tolak angin atau minyak kayu putih, dibalurin badannya biar hangat ketika kalian on beat saat musim hujan. Tapi kalau memang kalian badannya memang gak kuat buat on beat di saat musim hujan, lebih baik istirahat di rumah ya, daripada maksain ntar yang ada sakit. Nah, tips yang keempat, saat musim hujan itu penting banget kalian bawa jas hujan 2. Jas hujan buat kalian dan juga jas hujan buat customer kalau misalkan kalian ambil Grab bike saat musim hujan. Nah, terus bang, customernya nggak mau pakai hujan. Nah, kalau customer nggak mau pakai hujan, siapin opsi pakai payung. Tapi payung ini pakai hanya untuk customer yang jaraknya pendek dan nggak jauh, minimal 4 kilo, dan itu pun jalannya kalian nggak boleh ngebut-ngebut ya kalau misalkan kalian pakai payung. Nah, kalau misalkan customer nggak mau pakai payung, nggak mau pakai jas hujan, risiko biar dia juga yang kesakit. Jadinya yang sakit bukan kita ya kan. Nah, terus tips yang selanjutnya, bawa tas nih. Kalau hujan selalu bawa tas. Sebenarnya nggak hujan juga gue selalu bawa tas ya. Tas gue ini kebetulan anti air. Fungsi tas gue ini buat barang-barang gue, contohnya kayak payung, kemudian jas hujan. Kadang juga tas ini fungsinya bisa buat pakai untuk apa? Untuk tempat makanan. Pastikan tasnya juga harus bersih ya. Kalau tasnya nggak bersih, jangan sampai buat tempat makanan customer. Jadi fungsi tas ini fungsinya untuk naruh makanan kalau misalkan kita dapat orderan food. Karena kalau misalkan kita hujan-hujanan bawa food orang yang ada lepek makanannya, jadi masukin ke dalam tas. Kalau kayak Shopee, Lalamove udah ada bagnya. Kalau kayak Grab, ada bag buat food, tapi hanya beberapa driver yang dikasih hanya driver Grab food prioritas. Tapi kalau yang bukan prioritas kayak gua, terpaksa nggak dapet tas dari Grab ya. Nah, terus tips selanjutnya, kalau kalian memang punya sepatu boot di rumah, pakai sepatu boot kalau pas hujannya itu di rumah ya. Tapi kalau kalian nggak punya sepatu boot, jangan pakai sendal jepit. Intinya pakai aja sendal biasa, tapi jangan sendal jepit, takutnya slip di jalan dan yang ada kalian licin, nyangkut, terus kakinya bisa terluka. Nah, yang selanjutnya, pastikan motor kalian itu dalam keadaan sehat.
artian sehat itu jangan sampai pas sudah hujan-hujanan, kan karena musim hujan itu otomatis mesin dingin ya, ketika mesin dingin otomatis busi juga kena air hujan, karena motor nggak sehat akhirnya mogok di jalan. Udah gitu tahu sendiri daerah Jakarta itu banyak banget genangan air yang suka menumpuk, apalagi daerah Pluit itu nggak banjir tapi suka ada genangan air. Jadi kalau misalkan busi kalian nggak bagus bisa-bisa mogok. Ya intinya kalau pengen on beat di pas hujan, kondisi motor harus benar-benar fit, dari rem, dari businya oke, keadaan mesinnya juga oke, terus bannya nggak licin. Pokoknya kendaraan harus fit kalau kalian harus on beat di saat musim hujan. Nah terus tips selanjutnya, jenis layanan yang biasa gua ambil itu 3 doang kalau pas musim hujan: bike, GrabFood, dan GrabMart. Kenapa gue cuma ngambil jenis layanan bike, GrabFood, dan GrabMart? Alasannya gue nggak mau ngambil resiko untuk nganter barang kita nggak tahu, bisa aja isinya elektronik, bisa aja isinya yang lain-lain bla bla bla, apalagi Samday yang harus kita ngambil 7-8 barang ngirim ke 8 tempat juga, itu agak riskan menurut gue ya. Jadi ini sih tips dari gue, kalau kalian mau ngejalanin silakan, nggak juga nggak apa-apa. Kalau gue kebetulan saat musim hujan sendiri di aplikasi Grab yang gue aktif itu cuma 3, baik GrabFood dan GrabMart. Untuk expressnya, untuk Samday-nya gue matiin dulu, nanti kalau udah hujannya berhenti baru gue nyalain lagi, biasanya sih gue kayak gitu. Nah terus kalau misalkan pas musim hujan, kalian kalau neduhnya itu di mall-mall ya, mall-mall yang ada shelter ojolnya, kayak di Mangga 2 tuh ada shelter ojolnya, di Moy ada shelter ojolnya. Kalau enggak kalian bisa neduh kayak gue nih di BC. Jadi gue sambil nunggu orderan, sambil nunggu di BC. Kebetulan gue ada di BC KBGG Sundar Permai, ini masih sepi karena ini hari Minggu, udah gitu kondisinya hujan juga. Nah kalau misalkan lagi hujan kayak gini, orderan bener-bener gacor. Jadi buat kalian semua itu nggak akan berhenti ya, nggak bakal dikasih jeda kalau misalkan nggak ada driver. Kayak gue Grab kemarin masuk lagi. Kebetulan udah Sabtu sama Minggu ini udah hujan terus ya dari kemarin. Jadi intinya kita harus bener-bener siapin dari kondisi badan, kondisi motor, dan juga tips yang dari gua ini kalian jalanin, insya Allah kalian akan mendapatkan manfaatnya. Baru datang nih abang Grab juga masih neduh sambil nunggu orderan. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bro, jangan lupa tetap safety riding.